Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh peserta elektif teknologi kedokteran dari FKDW, dalam hal ini saya selaku salah satu narasumber akan membawakan materi sebagai berikut. Telemedicine. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Dr. Yanuar Iman Santosa, spesialis THT-KL, MSc Med dari FK Undip Semarang. Telemedicine. Apa itu telemedicine? Atau mungkin ada yang sebut telekonsultasi, ada berbagai macam istilah. Kita akan bahas terkait teknologi yang dilakukan dalam praktek kedokteran, salah satunya adalah telemedicine. Bagaimana seluk-beluknya, bagaimana peraturannya, jenis-jenisnya kita akan lihat. Namun sebelumnya kita tengok dulu tentang sejarah sedikit ya. Apakah telemedicine ini suatu hal yang canggih sekali, suatu konsep yang baru atau bukan? Ternyata bukan ya. Ternyata sejak tahun 1924 konsep tentang telemedicine ini sudah ada. Jadi para dokter-dokter pendahulu kita ya yang hidup di zaman era tahun 1924 itu sudah berpikir tentang bahwa bisa loh seorang dokter itu berkomunikasi dengan pasien dari jarak yang jauh. Hanya saja sayangnya di zaman itu teknologinya belum tersedia ya. Namun demikian sudah ada imajinasi dari para ahli di zaman itu bahwa mungkin nanti akan seperti ini nih ya. Jadi pasiennya di rumah gitu, terus dokternya lewat TV gitu ya, dan TV-nya masih besar sekali waktu itu ukurannya ya. Bahkan ada konsep yang lebih basic lagi menggunakan alat yang kita nggak tahu persisnya ini namanya apa, tapi prinsipnya dokternya berada di jarak jauh, lalu bisa memeriksa pasiennya gitu ya dengan sebuah sistem transmisi yang dibuat gambar skematisnya. Ini luar biasa ya. Jadi di tahun 1924 sudah muncul konsep ide seperti ini bahkan dengan gambar skematisnya gitu. Meskipun zaman itu baru ada teknologi radio atau bahkan televisi gitu. Ya. Nah, tantangan buat kita nih para dokter yang hidup di generasi sekarang. Bahkan platformnya sudah tersedia banyak sekali gitu. Nah, gimana para dokter-dokternya nih, terutama kita ya, kalian dokter-dokter muda yang ketika lulus nanti di tahun 2022, 2025, 2030 ya, seperti apa teknologinya? Semakin cepat berkembang, kita harus ngikutin ya. Baik. Sebelum kita beranjak lebih lanjut tentang teknologi, telemedicine dan lainnya, saya mau singgung sedikit tentang konsep yang menarik ya. Jadi yang berkaitan dengan sebelum kita ngomongin teknologi, kita bahas dulu tentang healthcare. Ya. Nah, healthcare itu ada referensi di tahun 1994 menyebutkan bahwa ada sebuah konsep namanya Iron Triangle of Healthcare. Apa itu? Iron Triangle of Healthcare adalah sebuah konsep di mana layanan kesehatan itu terdiri atas 3 pilar saja, yaitu akses, kualitas, dan biaya. Dan ketiga aspek ini sangat berkaitan erat, di mana kalau salah satu aspeknya mau dirubah, dinaikkan, atau diturunkan, itu akan mempengaruhi 2 aspek yang lainnya. Sebagai contoh, kalau kita mau meningkatkan jumlah akses dengan kualitas yang sama, maka biaya akan meningkat. Ataupun kalau kita ingin meningkatkan kualitas dengan jumlah pasien yang sama, biaya pasti akan meningkat. Pertanyaannya gimana kalau kita pengennya aksesnya tetap, tapi kualitasnya atau biayanya lebih rendah, maka ada resiko kualitasnya menurun. Tapi penurunan kualitas layanan kesehatan tidak bisa diterima. Jadi dalam hal ini di aspek healthcare, kualitas itu nggak bisa ditawar. Sudah ada standarnya, sudah ada SOP-nya, bahwa standarnya harus tetap, nggak boleh turun. Bahkan kalau bisa meningkat. Dan di era sekarang mulai semakin di mana jumlah penduduk makin banyak ya, tapi pertambahan jumlah dokter itu nggak bisa ngikutin pertumbuhan penduduk, sehingga akses dituntut semakin meningkat. Jadi dokter dulu mungkin hadapin cuma mungkin 5-10 pasien, sekarang mungkin sehari bisa 20-50 pasien bahkan lebih gitu. Itu berarti akses meningkat. Yang menarik adalah sekarang juga diminta
cost-nya turun. Itu suatu hal yang sangat sulit dijelaskan jika kita masih berpegang pada konsep Iron Triangle of Healthcare di tahun 94. Nah, di tahun 2019 ke atas ya, bahkan sekarang 2021, itu di era digital healthcare ada teknologi yang ikut berperan. Ya. Jadi kalau kita ingin akses meningkat, kualitas bagus, biaya turun, itu ternyata sekarang memungkinkan jika kita memanfaatkan teknologi atau menggunakan teknologi. Ya. Namun harus diperhatikan bahwa ternyata jika kita menggunakan teknologi akan ada aspek yang melekat terhadap teknologi, yaitu peraturan. Dalam hal ini telemedicine misalnya akan ada aturan yang melekat. Etika, gimana nih aturannya atau etikanya gimana nih untuk telemedicine? Keamanan data, data pasien, rekam medis, data dokter, dan seterusnya. Dan juga privacy. Ini sangat penting sekarang isunya. Ya. Nah, ruwet banget nih urusannya, sangat rumit urusannya. Yang tadinya sederhana cuma segitiga aja, kita lihat sekarang udah seginya nggak beraturan bentuknya, dan satu sama lain saling berinteraksi. Nggak cuma kualitas berhubungan sama akses dan biaya lagi ya, jadi ini kualitas, akses, biaya gitu, tapi kualitas juga berhubungan dengan aturan, etika, teknologi yang dipakai, security ya, dan ini semua saling berinteraksi dan sangat rumit. Sementara kita sebagai mahasiswa kedokteran di kampus belum terlalu banyak nih dibahas tentang ini. Jadi begitu lulus bingung kita mau ngapain, mau gimana nih, mau harus telemedicine atau enggak nih, boleh atau enggak nih, pakai platform yang mana nih, atau lewat rumah sakit atau lewat klinik nih, atau praktik pribadi. Kita kebingungan. Gitu ya. Karena sebegitu rumitnya masalah ini itu memang nggak mungkin diselesaikan oleh satu pihak saja. Hanya diselesaikan oleh pemerintah misalnya, nggak bisa, ini rumit sekali masalahnya. Ya. Harusnya pihak ID dong ngurusin ini, ya ID udah berusaha, tapi pasti ada keterbatasan juga di situ. Ya. Dan juga masing-masing akan melihat dari aspek yang sudut pandang yang berbeda. Misalnya pemerintah dia akan fokus melihat di aturannya apa ya yang harus dibuat gitu ya. Dari asosiasi, misalnya asosiasi profesi dokter ID gitu, dia akan melihat bagaimana caranya menjaga kualitas akses ini tetap baik gitu. Nah, kita sekarang di kampus nih ya, di university, kita bahas tentang etikanya juga, teknologinya juga nih apa ini. Tapi jangan lupa ada satu sisi lagi ya, ada satu pihak lagi yaitu sektor swasta atau private sectors. Dan juga mereka akan melihat dari aspek sudut pandang peluangnya nih. Oh, ini ada peluang nih, ada kesempatan untuk bisa menghasilkan sesuatu di situ. Dan hal ini menghasilkan profit. Nah, kalau masing-masing hanya berkutat dan melihat dari sudut pandangnya masing-masing saja, maka nggak akan ada solusinya. Dan ini kita butuh sebuah kerjasama dari seluruh pihak. Dalam hal ini, kita sebagai dokter di sentra pendidikan yang sedang melakukan pendidikan, harus mulai bisa melihat dong. Jangan lihat dari satu sisi dokternya aja, kita lihat, oh dari sisi pemerintah gimana ya? Oh mungkin ada keterbatasan apa? Dari sisi asosiasi ada keterbatasan apa? Dari sisi private sector, mereka ada tujuan tertentu, tapi ada keterbatasannya enggak? Ada potensi bahayanya enggak yang muncul? Nah, kita harus bisa melihat dari semua aspek, lalu memutuskan secara individu, karena nanti pada saat kalian praktek, itu tanggung jawabnya melekat pada masing-masing individu ya. Sebagai seorang individu harus bisa memutuskan, oh dari semua sudut pandang ini, semua informasi yang ada di semua aspek ini, saya memilih untuk ini. Nah, pilihan itu dibuat secara sadar dan mengerti konsekuensi yang bisa muncul. Nah, itu harapan dari pemberian materi hari ini. Ya, jadi hari ini materinya nggak mungkin memberikan bahwa telemedicine ideal seperti ini. Kita harus melakukan enggak. Tapi kita akan coba lihat dari banyak aspeknya. Nah, sebagai kata kunci yang pertama adalah mindset. Jadi udah jelas dan nyata bahwa teknologi itu udah jadi bagian dari kedokteran modern sekarang. Bahkan nggak cuma kedokteran modern, kehidupan modern. Ya. Sejak bangun pagi, siang, sore, sampai malam tidur lagi, itu ada aspek teknologi melekat sama kita. Ya. Jadi kita nggak boleh ada mental, saya gaptek, saya nggak bisa, saya dokter nggak bisa. Nah,
Justru kalau kita dokter, kita harus belajar banyak, karena teknologi ada banyak sekali. Apa teknologi yang dimaksud? Ada dua jenis teknologi yang dimaksud. Yang pertama adalah teknologi kedokteran. Maksudnya apa? Teknologi kedokteran adalah teknologi yang berkaitan dengan berhubungan langsung dengan pasien. Biasanya berhubungan dengan medical device, ya, alat-alat kedokteran. Dan itu di dalam rumah sakit misalnya. Dan contohnya apa? Contohnya minimal invasive surgery, operasi dengan endoskopi misalnya. Ya. Dulu operasi perut harus dibuka, sekarang bisa laparoskopi. Operasi hidung sinus THT misalnya dulu harus dibuka kulitnya, sekarang nggak usah ada luka di wajah, semua lewat lubang hidung aja. Ya. Imaging, dulu CT scan seperti apa, sekarang udah canggih banget CT scan MRI, berkembang terus. Ya. Bioteknologi, transplantasi, endoskopi, robotic surgery, nanoteknologi, genetic engineering stem cell, ya. Ini semua adalah teknologi yang secara langsung berhubungan dengan kedokteran. Lalu bagaimana kondisinya di dunia ini? Di dunia ini kalau kita lihat perkembangannya, ya, kita lihat garis yang merah. Di negara maju, teknologi kedokteran itu sejak tahun 90 berkembang secara eksponensial, naik cepat sekali. Teknologinya makin canggih, alat operasi, semua teknologi ada. Nah, di Indonesia gimana? Ya, terus terang saja sejak tahun 90 perkembangannya nggak bisa mengikuti. Kenapa? Karena faktor biaya. Di mana alat-alat canggih itu biayanya sangat mahal. Dan ketika masuk ke Indonesia masih harus ada beban pajak impor alat kesehatan yang setara dengan impor alat mewah gitu ya, barang mewah gitu ya. Kemudian rumah sakit beli harus modal sendiri atau nanti ada bantuan pemerintah, kemudian nanti harus dihitung lagi dengan yang lain-lainnya ya. Maka kalau dibandingkan head to head rumah sakit di Indonesia dengan rumah sakit di luar negeri, ada kemungkinan secara rata-rata ya in average alat kita tertinggal. Meskipun harus diakui ada rumah sakit pemerintah atau rumah sakit swasta tertentu yang alatnya sangat canggih bahkan mengikuti atau mungkin lebih canggih daripada di luar negeri, tapi sedikit. Tapi secara umum alat-alat kita tertinggal, teknologi kita tertinggal. SDM-nya gimana? Nah, itu yang menjadi pertanyaan. Ada teknologi gap di sini, maka dokter lokal kita sebagai dokter Indonesia-nya, kemungkinan ada teknologi gap-nya. Bisa nggak periksa pakai endoskopi? Operasi pakai endoskopi. Oh, saya bisa. Oh, ya, mungkin itu spesialisnya bisa. Mungkin spesialis di kota besar bisa. Mungkin ada pelatihan yang cukup. Mungkin alatnya tersedia. Tapi di daerah mungkin alatnya aja nggak ada. Misalnya dokternya bisa, alatnya nggak ada. Ya. Atau alatnya ada tapi dokternya belum certified, ya harus ikut dulu sertifikasinya, ya. Atau dengan gangguan bahasa. Ya, kalau alatnya alat-alat medis yang impor pasti ada panduan bahasa Inggrisnya. Ya, kita harus bisa bahasa Inggrisnya, menguasai bagaimana cara pakainya, ya. Nah, ini baru ngomongin teknologi yang langsung berkaitan dengan kedokteran. Gimana dengan teknologi yang berkaitan dengan non kedokteran? Salah satunya yang berkaitan dengan telemedicine nantinya. Nah, emangnya itu apa sih? Nah, itu adalah teknologi yang sebetulnya masuk dalam kategori teknologi informatika yang sebetulnya awalnya bukan berada di ranah kedokteran, tapi dia akan berada di ranah industri gitu ya, bikin industri machinery, industri pabrik, fabrikasi dan lain-lain. Tapi sekarang bisa masuk dan diterapkan di rumah sakit, di industri kesehatan. Maka kita agak tertinggal nih pemahamannya, karena kita jarang dengar zaman dulu. Kuliah ya kita nggak ada tentang robot kesehatan, kita nggak ngerti. Big data kesehatan apa itu? Big data secara dasar aja kita juga belum paham. Augmented reality seperti apa itu? 3D printing seperti apa itu? Komputasi awan atau cloud computing, cyber security, internet of things, integrasi sistem, simulasi. Ini semua istilah-istilah yang asing yang memang secara lazim tidak berada di dunia kedokteran. Secara lazim dia berada di industri, di pabrik nih. Tapi di era sekarang, di era revolusi 4.0, teknologi yang tadinya berada di pabrik ini menyeberang, berpindah tempat dan ternyata bisa mengkooptasi atau masuk ke lingkungan kedokteran. Nah, makin berat bebannya dokternya. Yang dokternya harus belajar anatomi, fisiologi, histologi, pelajarin semua penyakit ya. Kemudian pelajari alat-alat kedokteran yang canggih, endoskopi, laparoskopi, dan semua alat-alat itu. Sekarang ditambah lagi belajar tentang teknologi-teknologi yang berkaitan dengan teknologi informatika. Namun ini tantangan dan kenyataan yang ada, jadi harus dipelajari. Ya.
Nah, kenapa? Karena ada tantangan berdasarkan waktu. Kita lihat nih, di profesi lain, areal fotografi, areal videografi. Misalnya saya ingin ambil foto dari langit. Tahun 2010 saya harus hire seorang videografer profesional dengan kamera sistem yang canggihnya dan pilot beserta helikopternya. Bayangkan berapa biayanya? Mahal sekali. Tapi di tahun 2020 ini semua bisa digantikan dengan sebuah drone yang kecil. Masih mahal, tapi jauh lebih murah dibandingkan biaya untuk yang harus dilakukan di tahun 2020. Maka pilot helikopternya kemungkinan kehilangan pekerjaan karena nggak ada job lagi untuk area fotografi, videografinya. Si kameramen juga bisa kehilangan pekerjaan, kecuali mereka belajar skill baru. Jadi mereka harus mau untuk unlearn, relearn. Ya, mereka harus mau melepaskan informasi atau ilmu yang dulu didapatkan, keterampilan yang didapatkan, kemudian belajar keterampilan yang baru. Kemudian mereka bisa mengasimilasi, mengadaptasi keterampilan yang baru itu ke pekerjaan. Ya, sehingga mungkin kameramennya sekarang jadi pilot drone. Ya. Atau pilotnya jadi pilot drone sekaligus operasiin kameranya. Menjadi pekerjaan yang baru dengan cara mengupgrade dirinya. Ini juga tantangan buat kita para dokter nih. Gimana di tahun 2020 nih, mungkin kita masih praktek kedokteran seperti biasa, tapi nanti mungkin sudah ada banyak booth-booth otomatis seperti ini yang isinya bisa berobat dan telemedicine. Nah, aturannya gimana, etikanya gimana, kita akan bahas. Tapi ini potensi yang mungkin muncul gitu, ya. Bahkan di luar negeri lebih canggih lagi bentuknya. Dia nggak cuma sebuah kotak yang nongkrong di mall atau nongkrong di gedung gitu ya. Kotak ini punya roda dan bisa dipanggil ke depan rumah kita, ke depan rumah pasiennya. Maka klinik berjalan ini secara otomatis datang, kemudian pasien bisa masuk ke dalamnya, melakukan berbagai pemeriksaan dan konsultasi dengan dokternya, lalu mendapatkan obat dari dispensernya, dan kemudian dari rumah tinggal telemonitoring. Kalau gitu dokternya gimana? Kemudian dokter yang praktek misalnya di klinik di depan rumah dia gimana nih? Ya, misalnya di depan klinik sini, di depan bangunan ini ada kliniknya gitu, pasiennya nggak datang ke klinik itu, pasiennya datangnya ke potnya ini. Ini berhubungan juga dengan lifestyle gitu. Generasi milenial, generasi Z, dan nanti generasi yang lebih baru lagi ya, lebih polanya beda. Ah nggak mau ke klinik, males, mager, nggak mau jalan, saya panggil aja. Gitu ya. Padahal cuma nyeberang jalan aja dia manggil. Gitu. Ya. Makanya ini sebuah tantangan yang besar sekali buat kita. Ya. Nah, di Indonesia gimana? Ada nggak sih peluangnya? Tentu saja ada ya, karena kita negara kepulauan, dokternya mungkin terkonsentrasi di Pulau Jawa ya, sehingga ada peluang. Kita lihat datanya ya. Indonesia itu wilayah sangat luas, transportasinya sulit ya, fasilitas kesehatannya belum rata ya. Sumber daya manusianya juga ya. Dokter mungkin sebagian besar dokter umum di Jawa, dokter spesialis sama aja ya. Maka peluangnya gimana nih? Bagaimana dengan yang di luar Jawa, di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, Papua. Gimana? Apakah mereka bisa gampang nemuin dokter di sana misalnya? Maka ada potensi mungkin dokternya sedikit loh. Mungkin dokternya nggak banyak loh. Kenapa dokternya sedikit dan nggak banyak di sana? Ya, mungkin dokternya juga nggak mau tinggal di sana di tempat yang infrastrukturnya terbatas misalnya. Lalu apakah dokternya harus dipaksa datang? Ya sekarang dipaksa dengan program internship ya. Tapi sampai seberapa lama nih? Ya sampai pemerataan pembangunan bisa rata. Tapi mau nunggu sampai kapan pemerataan pembangunannya bisa rata? Ya mungkin alternatif sementaranya adalah dengan melakukan telemedicine. Ya. Jadi memang betul ada peluangnya dan data-data berikut didapatkan dari Atensi atau Asosiasi Telemedicine Indonesia selama masa pandemi COVID. Ya, ternyata udah banyak loh yang melakukan telekonsultasi dalam bulanannya. Jadi kita lihat di sini sudah melayani sekian ratus orang untuk isolasi mandiri, 1.600 orang untuk konsultasi online, ya. Kemudian resep harian 2.000 orang, pengantaran obat 1.000 orang, pelayanan keperawatan ke rumah 800 orang, konsultasi non-COVID per harinya, ya rata-rata
sebesar 147.171 konsultasi online nih, 140.000. Bisa bayangin nggak sebuah rumah sakit mana yang bisa melayani pasien sebanyak dirawat jalan 140.000 orang? Nggak ada rumah sakit sebesar itu di Indonesia atau bahkan di dunia. Tapi di dunia virtual tuh bisa kumpul jadi satu. Ya. Konsultasi COVID-nya 10.000. Bahkan baca artikel, banyak banget nih. Baca artikel sekitar 4.865.874. Artinya ada haus informasi kesehatan. Baca artikel per harinya sekian. Gitu ya. Nah, kita gimana nih? Udah pernah bikin artikel kesehatan belum? Udah pernah publish belum? Mungkin di sosial medianya, mungkin di Instagram, di Facebook, atau mungkin di YouTube atau di TikTok, atau mungkin bikin info kesehatan di blogspot atau di website atau di aplikasi Android sendiri bahkan bisa bikin. Kalau belum, mulai dong bikin ya. Based on unmet needs ya, ada kebutuhan yang nggak terpenuhi di sana ya. Nah, kalau kita bikin artikel kesehatan masuk nggak dalam kategori telemedicine? Nah, nanti kita bahas ya. Nah, berdasarkan peraturan pemerintah tahun 2019, ada aturan yang membahas tentang telemedicine. Pelayanan telemedicine antar vaskes dalam hal ini. Jadi, yang diizinkan pada tahun 2019 adalah hanya boleh dari vaskes ke vaskes. Dari klinik ke rumah sakit misalnya, atau dari klinik kecil ke klinik besar misalnya. Dan didefinisikan telemedicine sebagai berikut. Telemedicine dilaksanakan antara fasilitas kesehatan satu dengan fasilitas kesehatan yang lain, berupa konsultasi, menegakkan diagnosis, terapi, dan atau pencegahan penyakit. Bagaimana dong dengan telemedicine yang antara dokter dengan pasien? Boleh nggak tuh? Nah, kita lihat nanti ada aturan tambahan di aturan yang dikeluarkan berikutnya, ternyata mengatur selama pandemi boleh. Nanti kita lihat ya. Masih dari PMK 20 tahun 2019, layanan telemedicine yang dilindungi masih terbatas pada telekonsultasi dan harus dilakukan antara vaskes saja ya di dalam negeri. Untuk pelayanan fasilitas kesehatan bukan dengan pasien. Jadi di peraturan pemerintah yang tahun 20 ini, nomor 20 tahun 2019 ini masih fokus kepada vaskes. Pengawasan dilakukan oleh Menkes, Dinas Kesehatan Provinsi dan Kota. Nah, sekarang kita sebelum ke Permenkes yang berikutnya, kita singgung dulu tentang telemedicine. Jadi kalau kita bahas tentang telemedicine ternyata skopnya luas sekali ya. Ada terminologi yang dipakai. Yang paling luas adalah di lingkaran ini e-health. Intinya adalah semua yang berkaitan dengan kesehatan yang berkaitan dengan teknologi itu e-health maksudnya. Kemudian ada maksudnya telehealth. Nah, kalau telehealth apa? Telehealth itu berarti nggak cuma pengobatan, nggak cuma kuratif, tapi ada proses preventif, informasi promotif, dan kuratif lewat jarak jauh. Nah, baru masuk ke telemedicine. Nah, telemedicine lebih spesifik di aspeknya kuratif, bukan edukasi doang, bukan cuma ngasih informasi kesehatan, enggak, tapi betul-betul case by case, diagnosis dan terapeutik gitu. Ini telemedicine. Tapi bentuknya juga macam-macam, ya. Ada yang telefarmasi, dia ngasih obat, teleradiologi, dia ekspertise, ada telepsikiatri, ada teledermatologi dan tele yang lainnya, ya. Dan jika kegiatan ini dilakukan secara online melalui sebuah mobile device, maka disebut terminologi menjadi mobile health. Ya. Dan jika ini sebuah pelayanan yang berkelanjutan, disebut sebagai telecare. Nah, yang pertama ada jenisnya teleexpertise. Lalu ada lagi telekonsultasi, ada lagi telemonitoring, teleasisten, dan telerobotik. Ini yang kita bahas. Kalau ini secara umum, jadi ada banyak, tapi kita nggak bahas semuanya. Yang kita bahas ada 5 ini. Ya, oke. Sebelum ke sana kita bahas ini bahwa telemedicine itu macam-macam loh, telehealth ya. Ini ada yang sifatnya telemedicine sinkronus. Apa itu telemedicine sinkronus? Telemedicine sinkronus adalah sebuah proses telemedicine yang sifatnya langsung, live gitu ya. Two-way audio visual interaction between patient and doctors gitu ya. Misalnya pakai video call seperti ini, tapi video call. Kalau ini rekaman video satu arah, tapi kalau video call langsung 2 arah ya. Itu disebut sebagai sinkronus ya. Kemudian ada juga yang disebut sebagai asinkronus atau disebutnya store and forward ya. Artinya apa? Artinya si pasien ngetik data sesuatu, tek keluhannya apa segala macam, lalu klik send, kirim, set gitu ya. Lalu di tempat lain si dokternya menerima, di download datanya lalu dibaca. Oke.
Maka menurut data yang ada di sini, hasil lab, hasil rongsen, MRI dan lain-lainnya, menurut dokter spesialisnya ini adalah kesannya begini. Dia ketik lagi, tek 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 tek, cek. Saran mungkin harus konsultasi ketemu fisik offline gitu ya. Maka ditulis. Atau mungkin saran perlu lab, perlu yang lain atau perlu pengobatan, dikirim. Ini disebut sebagai asinkronus. Lalu ada lagi yang disebut sebagai remote patient monitoring, bahwa collection of electronic personal health gitu ya, lalu ditransmisikan lewat remote provider. Misalnya kita cek EKG, rekam jantung, lalu rekam jantungnya dikirim, set, itu untuk monitoring pasiennya. Ya. Jadi ini dari telehealth ada berbagai istilah lagi, nanti ada juga untuk digital therapeutic dan kinesication, tapi kita fokus ke telehealth aja dulu. Nah, yang pertama teleexpertise. Teleexpertise adalah telemedicine yang menghubungkan antara dokter umum sama dokter spesialis atau spesialis dengan spesialis ahli lain yang lebih tinggi derajatnya atau konsultan misalnya untuk interpretasi. Contohnya misalnya hasil radiologi atau untuk meminta second opinion. Teleexpertise ada, kalau kita lihat di dalam penjelasan gambar aktivitas telemedicine di sini, terdapat di kolom yang warna merah nih. Ya. Teleexpertise. Ya. Jadi yang minta datanya adalah physician. Kemudian yang membaca atau menjawab juga adalah physician lagi, gitu. Dari dokter ke dokter. Hasil rongsen ini gimana? Hasil CT scan ini gimana? Jadi kita antara dokter dengan dokter. Nah, tapi harus hati-hati di sini untuk second opinion, tidak boleh mendiskreditkan dokter yang pertama kali memberikan. Misalnya ada hasil rongsen, kemudian dibaca, kemudian wah ini salah nih. Dokter pertama yang baca nggak benar ini. Siapa sih dokternya, lulusan mana? Pasti sekolahnya nggak benar. Nggak boleh. Ya, itu tidak boleh dilakukan. Jadi tidak boleh mendiskreditkan pendapat dokter sebelumnya. Kita harus misalnya melakukan jawab second opinion, kita jawab, tapi dengan kalimat yang baik. Tidak boleh mendiskreditkan dokter sebelumnya. Teleradiologi sudah banyak berkembang dan ada beberapa contoh lagi, misalnya tele EKG dan ada beberapa tele yang lain, nanti kita lihat contohnya. Ya. Berikutnya ada telekonsultasi. Telekonsultasi masuk di kotak biru ini. Hampir seluruh yang terdapat di sini adalah telekonsultasi, yaitu telemedis yang menghubungkan antara pasien dengan dokter. Penjelasan sederhananya begitu. Pokoknya ada pasien ketemu sama dokter, ya ini namanya telekonsultasi. Ya. Tapi bisa berupa teleasisten atau teleexpertise, jenisnya bisa macam-macam. Yang ketiga adalah telemonitor. Jadi mungkin bisa ke dokter, bisa ke perawat, bisa ke bidan misalnya, maka ada pasien dia kirimin datanya. Yang menarik ada sebuah startup di Indonesia yang bisa mendeteksi denyut jantung janin ya. Jadi bidan-bidan dikasih alat khusus. Nah, alat itu bisa ditempel ke perutnya ibu hamilnya dan mendeteksi denyut jantungnya, lalu dikirim ke handphone, lalu dibaca oleh perawatnya atau oleh bidannya dan bisa dikirim kepada SPOG-nya, dokter kandungannya, lalu diberikan saran. Oh, ini ada masalah nih, ada gawat janin, harus dilakukan tindakan, harus dirujuk dan seterusnya. Dan bahkan sekarang sudah dikembangkan, tidak langsung dijawab oleh dokter, tapi bahkan dijawab oleh artificial intelligence. Nah, itu yang menarik. Makanya kita harus ngerti nih kayak gini-gini. Kalau enggak, kita nanti tertinggal. Ya. Teleasisten, nah, ini teleasisten ya. Pemberian arahan kepada pasien, misalnya dalam proses rehabilitasi. Ya. Bisa oleh physician, bisa oleh nanti yang lain juga. Kemudian ada lagi telerobotik. Nah, ini pengendalian jarak jauh terhadap sebuah robot digunakan dalam telepatologi atau telesurgery. Ini menarik, seru, keren, tapi serem ya. Nah, kayak gimana nih? Kita lihat ya. Jadi kita lihat gambar ini ya. Nah, kita main tebak-tebakan ya. Nah, ini ada seorang pasien yang sedang dipersiapkan untuk operasi. Ini alat operasinya gitu ya. Maka ada beberapa orang yang berdiri di sini. Yang pertama adalah di sebelah kiri. Nah, ada yang mengenakan baju lengkap dan yang kedua di sebelah kanan mengenakan baju tapi sepertinya tidak terlalu lengkap ya, ini nggak steril sepenuhnya gitu. Dan ini alat-alatnya gitu. Pertanyaannya adalah dokternya yang mana? Apakah yang sebelah kanan yang memakai baju hijau atau yang sebelah kiri yang memakai perawat lengkap? Ya. Nah, kalau kamu jawab sebelah kanan, maka salah ya. Kalau kamu jawab sebelah kiri, maka salah juga ya. Karena ini adalah perawat dan ini adalah technician. Nah, kalau gitu dokternya di mana yang operasi? Dokternya ada di konsol ya. Jadi dokternya duduk di tempat yang lain, tidak berdekatan dengan meja itu, tapi dia menghadap ke konsol. Nah, di dalam konsol itu dia ngapain? Nah, di dalam konsol itu dia melihat ke dalam monitor. Kemudian bahkan nggak cuci tangan nih, tangannya masih biasa gitu ya.
dan dia megang nggak megang pisau, tapi dipegang kontroler seperti ini. Dan kontrolnya dipegang, kemudian mengoperasikan alat yang tadi berdekatan ke pasien, yang memiliki kamera, kemudian forceps, gunting, alat jahit, dan segala macamnya alatnya ada di situ. Ya. Jadi bisa dibayangin, mungkin suatu saat nanti ketika kamu lulus dokter, ambil spesialis bedah atau spesialis bedah saraf atau THT atau lainnya, itu sudah lazim operasi pakai mesin seperti ini. Dan berarti keterampilan motorik kamu harus keren, harus bagus banget gitu ya. Nah, seperti main game tapi langsung operasi ke pasien ya. Nah tentunya hati-hati, nggak bisa riset ya. Game over riset nggak bisa, ini pasien beneran gitu. Kalau game simulasi kamu pasiennya ada apa-apa bisa riset, ulangin lagi, nah, ini nggak bisa. Dan menariknya adalah alat ini ya bisa saja kalau di settingan ini berada di satu OK yang sama. Ya. Jadi ini alat yang untuk operasi tadi, ini dokternya yang melakukan operasi dan ini operator ini mesinnya gitu ya. Ini dalam satu ruangan. Tapi ini bisa loh di ruangan yang berbeda, di rumah sakit yang sama. Bisa juga ini berada di rumah sakit yang berbeda, di kota yang sama. Dan suatu ketika nanti bisa jadi berada di rumah sakit yang berbeda, di negara yang berbeda. Misalnya pasiennya di Indonesia, dokter yang operasi di Singapura. Bisa. Atau pasiennya di Indonesia, operasi di Singapura. Bisa saja. Tapi kalau itu terjadi, berarti pasien kita dioperasi sama dokter asing. Nah, ya, ada plus minusnya. Pasien kita nggak perlu keluar negeri gitu ya. Tapi berarti minusnya adalah keterampilan kita di bawah dokter luar negeri itu. Ya, bagusnya ada alat seperti ini, dokternya di Indonesia, pasiennya di luar negeri. Kita yang operasi, idealnya begitu. Ya. Tapi biasanya harus ada fail safe-nya, harus ada pengamannya. Jadi di rumah sakit tempat dilakukan operasi kedua yang berbeda tempat itu, harus ada set yang sama, dan dokter yang sama kualifikasinya, atau setara lah ya, mungkin sedikit di bawah gitu, nggak apa-apa. Sehingga kalau misalnya listrik mati, koneksi terputus, ataupun masalah teknis lainnya, dokter yang berada di tempat yang sama bisa mengambil alih kendali, lalu dia melanjutkan operasi dengan menjaga keamanan pasien. Nah itu isunya juga penting ya, masalah teknisnya. Nah ini berbagai contoh aplikasi yang sudah dikembangkan oleh pemerintah. Jadi Kementerian Kesehatan yang